Baik, jadi di sini terdapat soal yang nomor 14. Jika X 1/2, 4 sama dengan 4, dan 2 sama dengan 8, maka X pangkat 3 YZ pangkat 3 dibagi X pangkat 2 Y pangkat 3 Z. Jadi kita langsung saja uraikan. Di sini tulis jawab. Kita tulis lagi soal ini ke bawah. Jadi X pangkat 3 YZ pangkat 3 X pangkat 3 Y pangkat 3 Z sama dengan, kita uraikan ya, dan XY nya tadi pangkat 2 Z pangkat 2, kita substitusikan 1/2 4 pangkat negatif 2 terus 8 pangkat 2. Kita uraikan ke bawah, tulis lagi yang 1/2. Jadi ini 4 pangkat negatif 2 berarti 4 kali 4 ya. Jadi 1/16, karena negatif dikali negatif jadi positif. Terus 8 pangkat 2 berarti 8 kali 8 itu 64. Oke, jadi 64 ini per 32 sama dengan, itu hasilnya 2, dan jawabannya adalah B. Untuk soal nomor 15, di sini suatu penampungan dapat menampung 6 kiloliter bensin. 75% bensin tersebut dijual pada SPBU dan 11/30 dari sisanya dijual ke pengecer bensin. Yang ditanyakan adalah berapa bensin yang tersisa di penampung. Kita tulis diketahuinya, jadi adalah ini 6 kilo karena nantinya yang ditanyakan adalah liter, maka kita ubah ke liter, jadi 6 kiloliter yaitu 6.000 liter. Terus di sini ada 75% bensin tersebut dijual pada SPBU. Berarti tulis lagi di sini diketahuinya 75% dikali hasil ini ya. Penampung dapat menampung 6 liter gitu. Yang tadi udah diubah, kita tulis lagi ke bawah, sama dengan hasilnya adalah 4.500 liter. Terus berarti kita ini apa yang hasil penampung 6 kiloliter ini dikurangi hasil dijual pada SPBU, PBU. Jadi 6.000 liter dikurangi 4.500 sama dengan 1.500 liter. Satu lagi ini, dan 11/30 dari sisanya dijual ke pengeceran bensin. Tulis berarti 11/30 dikali ini, berarti 1.500 sama dengan hasilnya adalah 550 liter. Berarti ini hasil dari dijual ke pengeceran bensin ini. Terus yang ditanyakannya berapa bensin yang tersisa. Jawab. Tinggal ini aja, berarti 1.500 dikurangi hasil ini, hasil yang dijual ke pengecer, 550 sama dengan hasilnya 950
450 liter. Jawabannya berarti A. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. 400 ml larutan H2SO4 mengandung air sebanyak 300%. Tentukan tambahan air yang diperlukan untuk membuat larutan H2SO4 dengan konsentrasi 25%. Kita tulis dulu diketahuinya adalah H2SO4 400 ml, terus airnya itu 30%, dan konsentrasinya, ini kan larutannya, nah ini konsentrasi H2SO4 nya itu 25%. Yang ditanyakan berarti tambahan airnya, tambahan air. Untuk mempermudah pengerjaan, kita tulis tabel seperti ini, kayak sebelum, sesudah, gini aja ya. Berarti kita tulis persen H2SO4, persen air, mililiter H2SO4, ini konsentrasi ya, bisa disebut konsentrasi. Mililiter air sama totalnya. Gitu. Kita buat tabel dan mempermudah pengerjaan. Terus di sini konsentrasi H2SO4-nya yaitu sebanyak ini mengandung air, yang konsentrasi H2SO4-nya yang mengandung air itu sebanyak 30%. Kita tulis 30% di sini. 100 dikurangi 30 berarti jadi 70%. Habis itu totalnya adalah 70% dari 30% itu 400 ml. Sisanya adalah, kita tulis 120 ml. Berarti yang mililiter H2SO4 nya 280 ml. Selanjutnya untuk mililiter H2SO4 nya ini tidak berubah, jadi tulis lagi 280 mililiter. Oh iya, di sini terdapat H2SO4 dengan konsentrasinya itu 25%, berarti kita tulis saja di sini 25%. Nah, untuk mencari total, kita tulis 280 dikali 4, yaitu hasilnya 1120 ml. Berarti kita tulis di totalnya 1120 ml. Berarti 100 dari 25% itu 75%, dan 75% hasil untuk ml H2SO4 untuk ml airnya, berarti ini kita tulis 840 ml. Berarti jawabannya yaitu ditanyakan tentang tambahan airnya, berarti ini kan yang H2SO4 ini tidak berubah, artinya tetap. Nah, yang berubah itu hanya airnya, berarti kan yang ditanyakan air. Jadi 840 ini yang sesudahnya dikurangi yang sebelumnya 120 ml, hasilnya 720 ml. Jadi tambahan air yang diperlukan untuk membuat larutan H2SO4 dengan larutan 25% ini
yaitu hasilnya 720 mili. Di sini soalnya asumsi 1 kg sama dengan 1 liter dan ditanyakan adalah berapa ppm kah bila 60 mg NaOH dilarutkan ke dalam liter air. Kita tulis lagi yang seperti pengerjaan yang tadi. Jadi diketahuinya adalah ini NaOH, konsentrasi NaOH sama dengan 60 mg dan airnya yaitu 4 liter sama dengan itu bisa jadi 4 kg. Yang ditanyakan adalah ppm-nya gitu. Berarti jawab rumus ppm itu massa NaOH dibagi volume air. Ini rumusnya. Berarti kita tulis massa NaOH-nya berapa? 60 mg per ini air ya, volume airnya 4 kg. Karena naik tangganya 6 kali, berarti kita tulis 6 per ini 4 ya, yang 4 kg itu tulis lagi dikali 10 min 6 dan hasilnya adalah 15 kali 10 min 6. Itu bisa sama saja seperti 15 ppm. Nah, hasilnya di buku saya berarti B ya. B. Yang terakhir, 6 analis dan 2 dokter itu digaji sebanyak 58 juta per bulan. Jika gaji dokter lebih tinggi 2 juta dibandingkan analis, maka gaji analis adalah, berarti yang ditanyakannya gaji analis ya. Kita tulis dulu berarti diketahuinya 6. Kita tulis A saja ya, biar tak terlalu panjang. 6 analis ditambah 2 dokter itu gajinya sebanyak 58 juta. Dan dokter itu gajinya di atas analis sebanyak 2 juta. Tulis analis harusnya 2A ya, apa-apa. Berarti ditanyakannya itu adalah gaji analis. Jawaban kita tulis yang tadi yang di atas, 6A ditambah 2 gaji dokter sama dengan 58. 2 dokter ini ya, 6 analis ditambah 2 dokter. Berarti 6A ditambah 2 tambah A sama dengan 58. 6A ditambah 4 berarti karena diuraikan jadi 2A sama dengan 58. 6A ditambah A ditambah 2A sama dengan 58. Berarti 6 ini kita pindah ruaskan jadi 8A sama dengan 54 dan A sama dengan, karena pindah ruas jadi dibagi 54 per 8 dan A hasilnya adalah 6,75 juta. Jadi gaji analisnya itu adalah 6,75 juta. Ini berarti jawabannya D ya.